Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat menghadiri kembali kelanjutan daripada sekolah profetik pada sesi ketiga mengenai pemikiran Kuntowijoyo yang dituangkan beliau dalam bukunya generasi Muslim tanpa masjid. Semoga majelis ini ataupun sebentar ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Salam serta salam juga terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pada masanya beliau berjuang begitu keras sampai rela mengorbankan nyawa demi terjunjungnya Islam, sehingga kita sampailah risalahnya pada kita pada hari ini. Ini tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja kelas kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah beranjak pada seri ketiga atau materi ketiga dari rangkaian sekolah profetik yang diselenggarakan oleh SIP Institute. Dan mulai pekan ini kawan-kawan yang bergabung menjadi peserta intensif sudah mulai memasuki pengerjaan tugas, ya. Tugas sudah mulai dikerjakan dengan menyetorkan abstrak tugas. Jadi bagi kawan-kawan yang menjadi peserta intensif, mulai pekan ini akan disibukkan dengan pengerjaan tugas. Alhamdulillah beberapa kawan-kawan tugas di SIP Institute ternyata juga dibarengkan dengan tugas skripsinya gitu ya. Jadi luar biasa, pembimbingan di institut berjalan dan pembimbingan di skripsinya juga berjalan. Termasuk Mas Ferdi ini sepertinya skripsinya juga akan kelanjutan dari tugas di institut, gitu. Tugas dari sekolah profetik. Dan itu sebenarnya yang kami harapkan. Saya pribadi juga mengharapkan sehingga pembicaraan kita tentang Kuntowijoyo itu tidak hanya sekedar pembicaraan, tapi ada tindak lanjutnya dalam kegiatan penelitian, ya, sebelum nanti hasil dari penelitian itu diamalkan. Dan kegiatan penelitian yang dilakukan di sekolah profetik ini tidak sekedar akan menjadi kegiatan penelitian yang lingkupnya sempit begitu dengan keterbatasan waktu hanya sekitar 3-4 bulan, tetapi juga harus ditindaklanjuti dalam kegiatan penelitian yang lebih serius, ya, yang tanda kutip lebih formal. Kadang kalau kegiatan penelitian di bawah institusi formal itu tekanannya lebih kuat gitu ya. Jangka waktunya panjang, ya. Yang paling realistis yang bisa digarap umat Islam dalam jangka waktu dekat adalah masjid permukiman. Bukan masjid negara, bukan masjid agung, bukan masjid raya, ya, atau bukan masjid jami yang kalau menurut nomenklatur dan pemerintah itu skala kecamatan, ya. Karena berkaitan dengan peran pemerintah di sana, sementara umat Islam butuh waktu, ya, untuk menyelesaikan generasi muslim tanpa masjid ini agar nanti pada masa yang mendatang akan merembesnya ke institusi-institusi pemerintahan itu. Butuh waktu itu. Dalam jangka waktu dekat yang bisa digarap ya masjid permukiman. Ya.
dari perenungan saya terhadap pemikirannya Pak Kunto Wijoyo ini, kemudian saya kaitkan dengan perenungan saya terhadap Sirah Nabawiyah, ya, yang kemudian saya rumuskan dalam sistem spasial Madinah, ya, salah satu pemikiran saya di bidang arsitektur Islam, ya, sistem spasial Madinah. Beberapa kali saya menyampaikannya dalam berbagai forum ilmiah dan seminar, itu selalu mendapatkan pertanyaan, mengapa sistem saya jawab, ya, selain karena dengan pemikirannya Pak Kunto yang paling relevan itu negara permukiman, gitu ya. Saya jawab, kalau kita renungi dari sejarah hidupnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau, ya, Sirah Nabawiyah itu, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Yatsrib ketika itu masih bernama Yatsrib, ya, diperkirakan tahun 8 Hijriah baru Yatsrib berubah nama menjadi Madinah, gitu ya. Jadi Rasul Muhammad ketika tiba di Yatsrib itu yang beliau lakukan pertama-tama bukan mengganti nama tempat, gitu ya. Nama tempat itu mengikuti hasil dari perjuangan di Madinah itu. Ya. Ketika beliau sampai di Yatsrib, ya, lingkup perjuangannya Rasul Muhammad dan para sahabat itu dalam lingkup permukiman. Masjid Nabawi yang dibangun dan dibina langsung oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau dengan tangan beliau sendiri, gitu ya, dengan keringat beliau sendiri, itu masjid permukiman pada masa itu. Mengapa? Karena Rasul Muhammad ketika awal tiba di Yatsrib, ya, tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap teritori Yatsrib ketika itu. Ya. Walaupun ada piagam Madinah. Ya. Dan Yatsrib ketika itu belum menjadi kota besar sebagaimana Mekah. Ya. Jadi awalnya masjid lingkup yang paling bawah. Gitu ya. Awalnya dari lingkup yang paling bawah. Ya. Dan bagi Pak Kunto Wijoyo, lingkup yang paling bawah itu ya lingkup yang paling relevan untuk digarap dalam jangka waktu dekat. Lalu bagaimana untuk menjadikan masjid permukiman, yang masjid lingkup paling bawah ini yang langsung bersentuhan dengan umat Islam di akar rumput ini, ya mampu menjadi pusat gerakan, ya, dalam rangka untuk menghadapi tantangan industrialisasi, ya, Pak Kunto Wijoyo ini menyatakan dalam buku Dinamika Umat Islam, Sejarah Dinamika Umat Islam di Indonesia ini, menjadi 2 poin. Ya. Pertama adalah pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan melibatkan peran mahasiswa di sana sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya perubahan di masjid permukiman itu, agar program-program ini cepat bisa masjid permukiman ini salah satu kendalanya adalah kualifikasi SDM, sumber daya manusia. Apalagi masjid permukiman di wilayah-wilayah pinggiran. Ya. Wilayah saya ini termasuk wilayah pinggiran, ya, di Kartosuro. Sedang terjadi transisi, ya, dari agraris menuju industrialisasi. Dan banyak masjid permukiman itu ya di sini menjadi masjid tanpa bus. Ya. Kenapa? Karena SDM. Kalau para takmir hanya paham masjid hanya untuk sholat berjamaah. Tidak ada pemikiran yang lain, masjid harus berperan dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Nah, diharapkan keterlibatan mahasiswa di sana dapat mempercepat masjid ini menjadi pusat gerakan. Ya. Saya sendiri di kampus sudah mulai eksperimen, gitu ya. Saya buat, dan ini aturan yang masih berlaku bagi ya. Saya berikan reward peningkatan poin satu tingkat, gitu ya, dari B menjadi AB, dari AB menjadi A, dan tidak berlaku untuk poin D. Reward itu saya berikan kalau mahasiswa memiliki surat keterangan aktif di masjid permukiman minimal dalam waktu 6 bulan atau 1 semester. Saya berikan reward itu. Kedepannya saya akan wajibkan, ya, peserta mata kuliah
arsitektur masjid yang tidak berperan di masjid permukimannya masing-masing, ya tidak akan lulus mata kuliah ini. Harus dikampanyekan gitu, mahasiswa itu harus ngurusin masjid permukimannya masing-masing agar menjadi kebiasaan besok ketika lulus bekerja segala macam tetap ngopini masjid. Kenapa? Karena dia sudah terikat secara sosiologis dengan jamaah setempat. Kalau kita mencari presidennya, gimana toh masjid permukimannya menjadi pusat gerakan yang berorientasi pada pembinaan jamaah setempat yang melibatkan kalangan mahasiswa. Ya, di Jogja sendiri, saya sepanjang hidup di Jogja menemukannya 2 masjid. Ya. Pertama Masjid Jogokaryan. Ya. Masjid Jogokaryan 1966 itu kan statusnya masjid permukiman, yang kemudian sekarang naik status menjadi masjid jami, sebagaimana dulu Masjid Nabawi awalnya masjid permukiman kemudian menjadi kawan mahasiswa itu terlibat dalam kepengurusan Masjid Jogokaryan. Ya. Mas Yusna itu dari arsitektur UII sudah lulus sekarang dan beliau juga terlibat dalam renovasi Masjid Istiqlal bersama Kiai Muniji beberapa waktu yang lalu. Ya. Mas Yusna itu ya salah satu pengurus Masjid Jogokaryan. Ya. Di bidang media kalau tidak salah. Ini masjidnya kalau dalam aspek keruangannya ya tidak besar-besar banget lah Masjid Jogokaryan ini. Ya. Tetapi dari aspek manajemen yang luar biasa sekali ya. Kalau kita ingin belajar manajemen masjid itu tidak afdal kalau kita tidak belajar pada Jogokaryan ya. Mungkin bisa dikatakan Masjid Jogokaryan ini masjid dengan jumlah pengurus terbanyak se-Indonesia. Dan pelibatan kawan-kawan mahasiswa luar biasa di masjid ini. Nah, ketika saya di Jogja tahun 2011 itu ya, Jogokaryan menjadi untuk masjid permukiman yang menggerakkan jamaahnya gitu ya, dengan mahasiswa sebagai katalisator. Ketika itu Masjid Pogung Dalangan namanya belum tenar gitu ya, karena saya ngepost di Pogung gitu ya, Pogung Dalangan namanya belum tenar. Tapi ketika saya keluar Jogja tahun 2014, ya 2015, Masjid Pogung Dalangan ya, MPD itu sekarang menjadi tenar sekali, menjadi pusat gerakan di area Pogung itu, yang di utaranya Fakultas Teknik UGM. Ya. Masjid Pogung Dalangan luar biasa. Ya. Perkembangannya pesat sekali. Bagaimana teman? Terlibat mahasiswa luar biasa. Mahasiswa yang di manajemen oleh saudara-saudara muslim kita dari Salafi gitu ya, dengan berbagai yayasannya, di sana membangun ada Mahat Abu Bakar, Mahat Umar bin Khattab segala macam ya, pondok pesantren mahasiswa itu mahasiswa dari berbagai jurusan dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan, kemudian berpusat di masjid-masjid, maka bergeraklah masjid itu. Ya. Waktu zaman saya itu masjid MPR yang lebih menonjol ya, Masjid Pogung Raya, tetapi akhir-akhir ini kok Masjid Pogung Dalangan yang muncul gitu ya. Apa? Karena keterlibatan mahasiswa. Ya. Bahkan sekarang tahun lalu ya, itu Masjid Pogung Dalangan MPD menyelenggarakan Pogung Islamic Fair kalau tidak salah ya. Di branding itu Pogung sebagai digerakkan mahasiswa menjadi pusat gerakan dalam skala permukiman itu. Medianya aktif semua ya, Facebook, Instagram, YouTube ya, aktif semua media. Kita punya presiden gitu ya, tapi bagaimana agar kita bergerak mengikuti alur itu ya, di sana peran mahasiswa itu. Di sini ada Mas Adnan Zuhdi ya, nah, kalau sudah lulus apa enggak Mas Zuhdi ini, kan penggerak masjid fakultas di teknik UNS ya. Termasuk Mas Ferdi ini narasumber moderatornya ini penggeraknya Masjid Sobron UNS ya. Silakan dilanjut Mas Ferdi. Nah, ini sebelah kiri itu Masjid Jogokaryan. Bagaimana menjadi generasi akan analogi industrialisasi ya, saya gunakan juga analogi industri, generator spasial. Bagaimana masjid itu mampu menggerakkan ruang-ruang di sekitarnya gitu, menggerakkan seluruh modal sosialnya untuk bergerak melalui masjid. Ya, apalagi kalau sudah memasuki bulan Ramadan, Jogokaryan itu menjadi kampung Ramadan di sana, digerakkan dari masjid ya. Kita mau lewat sana nggak bisa, jalan-jalan itu sudah penuh dengan berbagai macam acara masjid. Ya.
di gambaran di bawah itu bisa kita lihat bagaimana masjid itu mampu menggerakkan jalan di depan itu ya dalam acara masjid. Jadi aktivitas masjid merembes gitu. Ini kan jalan, ini kan permukiman bagaimana gitu. Makan jalan segala macam lah. Ini kan masjid permukiman, jalan-jalan permukiman ya. Berbeda kalau urusannya dengan masjid jami skala kota. Itu bisa jadi di depannya itu jalan provinsi atau jalan kabupaten, beda urusannya itu. Nah, yang di sebelah kanan itu gambar MPD, ini gambar masjid MPD yang baru ini. Dulu masjidnya kecil sekali MPD. Zaman saya kuliah di Jogja masjidnya kecil. Ya. Sekarang masjidnya sudah bertingkat. Ya. Bahkan ada rumah tahfidznya di sana untuk kalangan mahasiswa. Ini sholat waktu masa pandemi ya, sampai menjalar. Kalau zaman saya kuliah di Jogja itu, ya, selama bulan Ramadan nggak perlu keluar uang. Buka puasa dan sahurnya di Masjid Pogung Raya dan Masjid Pogung Dalangan. Ya. Itu makanan turah-turah karena buka puasa itu ya buka puasa di Masjid Pogung Raya atau Masjid Pogung Dalangan ya. Makanan yang diberikan itu bisa sampai dipakai untuk sahur. Banyak sekali itu ya. Donaturnya besar sekali ya. Untuk menjadikan masjid sebagai pusat gerakan. Dari mana donatur itu ya dari yayasan, dari berbagai macam kerjasama khususnya yayasan kawan-kawan salafi itu untuk menggerakkan masjid. Silakan dilanjut, Mas Ferdi. Nah, masalahnya Pak Kunto yang mengharapkan mahasiswa sebagai katalisator di masjid permukiman ya harus menghadapi permasalahan yang lain. Banyak sekali kalangan mahasiswa, bukan saja mahasiswa, kalangan cerdik pandai, muslim, ya, dia secara psikologis ya tidak punya rasa kedekatan dengan masjid, secara sosial tidak menjadi bagian dari jamaah masjid, jamaah umat Islam, dan secara intelektual ya kemampuan atau penguasaan ilmunya itu tidak pernah berakar pada masjid. Nah, dari mana datangnya generasi muslim tanpa masjid ini? Datangnya dari dampak industrialisasi. Kota membesar, digerakkan oleh aktivitas ekonomi, kemudian memunculkan gaya hidup baru, materi sesi yang pertama. Ya. Orientasi orang bermukim sekarang bukan masalah sosial, bukan kedekatan sosial, tetapi orang bermukim sekarang mencari kota-kota yang memberikan potensi ekonomi yang tinggi. Akibat perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu juga diiringi dengan perubahan tata nilai. Nilai efisiensi, nilai ekonomi itu menjadi nilai tertinggi. Orang sekarang milih dia mau kerja di mana, itu akan memilih berdasarkan potensi ekonomi yang tertinggi. Kemana lulusan arsitektur se-Indonesia akan bekerja, semuanya ngincer Jakarta. Sehingga desa-desa itu tidak diopeni oleh arsitek. Semuanya mau ke Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta menawarkan potensi ekonomi yang sangat tinggi untuk bidang arsitektur dan bidang-bidang yang lain. Sehingga kata Kunto Wijoyo kan orang tidak mengatakan saya hidup di kota, tapi saya tinggal di kota. Sebatas untuk bermukim saja untuk kepentingan bekerja. Karena orientasi bermukimnya adalah bekerja, ya, orientasinya adalah ekonomi, maka muncullah generasi yang tidak memiliki kedekatan dengan masjid. Tidak memiliki kedekatan dengan masjid. Ini fenomena ya. Fenomena itu tidak berbicara kasus per kasus gitu. Oh ada kok orang yang dia kemanapun dia bekerja dan dekat dengan masjid itu kasus ya. Tapi fenomena ini kan kecenderungan kasus gitu. Fenomena itu kan kecenderungan kasus. Bagaimana permasalahan itu kan kecenderungan peristiwa gitu ya. Peristiwa itu atau kasus itu berulang-ulang gitu ya. Sehingga menjadi fenomena atau permasalahan. Fenomenanya begitu, kecenderungannya begitu ya. Apalagi kalau kerjanya pindah-pindah. Ya. Setahun di sini, terus tahun depan pindah lagi, tahun depan dipindah lagi, tahun depan. Sehingga orientasi hidupnya hanya difokuskan untuk bekerja, tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin hubungan
sosial, menjalin merekatkan hubungan psikologisnya dengan masjid, apalagi untuk mencari akar-akar intelektualitasnya di masjid permukiman. Sehingga disinilah letak kenapa masjid tanpa bus itu dalam lingkup permukiman, karena nggak ada yang ngopeni. Kalaupun diopeni oleh kalangan yang tidak memiliki kualifikasi SDM. Tidak diopeni, karena orientasi hidupnya untuk ekonomi. Ini masalahnya, ya, kata Guntung Wijaya. Generasi ini muncul karena perubahan gaya hidup perkotaan modern akibat industrialisasi. Gaya hidup yang unsur utamanya atau nilai tertingginya adalah nilai ekonomi. Sehingga Guntung Wijaya mengatakan ciri-ciri generasi ini, generasi muslim tanpa masjid, ciri pertamanya adalah generasi yang lahir dan berkehidupan besar, maksudnya dia besar, sekolah, kemudian bekerjanya di kota-kota modern di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, sekarang bahkan Solo sudah dikatakan kota-kota besar, gitu. Termasuk Yogyakarta, segala gitu. Ya. Yang orientasi hidupnya sedari dia lahir, ya, orientasi hidupnya sudah orientasi ekonomi. Kalau saya menginterpretasikan penjelasan dari Pak Kunto Wijoyo, generasi muslim tanpa masjid ini adalah generasi yang lahir dan besar dalam lingkup keluarga yang bukan santri, gitu. Ya. Dalam lingkup keluarga yang bukan santri. Jadi dari orang tuanya sendiri sudah tidak memiliki kedekatan dengan masjid secara psikologis, sosial maupun intelektual. Kemudian ketidakdekatan ini diwariskan kepada anak-anaknya. Termasuk cara hidup yang orientasi ekonomi ini diwariskan kepada anak-anak. Sehingga lahirlah generasi yang dia lahir dan besar di kota karena sehingga generasi ini dia tidak dibesarkan dan tidak terbiasa berkegiatan rutin di masjid, khususnya masjid permukiman. Ada tidak generasi seperti ini? Banyak banget. Banyak banget. Dalam lingkup keluarga itu sebenarnya industrialisasi yang kemudian berdampak pada gaya hidup perkotaan, ya, sebenarnya dalam lingkup keluarga, ya, itu dampaknya luar biasa. Kita tidak lagi mengenal apa istilah antropologinya, ya, extended family, ya. Kita tidak pernah lagi mengenal model keluarga besar yang hidup bersama di tengah kota, gitu, ya. Tidak seperti di kampung-kampung, gitu, ya. Bisa jadi kampung itu semua punya ikatan darah. Kita tidak lagi mengenal fenomena itu sekarang. Keluarga besar itu mereteli, ya. Semuanya ada orang tua, dia punya 5 anak. Ya. 5 anaknya ini sudah lulus kuliah semuanya. Ketika lulus kuliah, 5 anaknya ini bekerja di kota yang berbeda-beda untuk mencari penghidupan ekonominya sendiri-sendiri. Sehingga banyak sekali orang tua yang di penghujung akhir hidup yang mengalami kesepian. Kenapa anaknya semuanya berkiprah di kota yang berbeda-beda untuk mencari penghidupan ekonomi? Ketika anaknya itu yang di 5 kota yang berbeda kemudian menikah dan punya anak, itu diwariskan kepada anak-anaknya gaya berkeluarga seperti itu. Nah, ini nanti berdampak pada anak-anaknya. Orang tuanya pindah-pindah kota, atau orang tuanya pindah ke kota manapun untuk bekerja, anaknya ngikut bersama istrinya. Dan banyak terjadi, anak suka pindah-pindah sekolah itu karena mengikuti pekerjaan ayahnya. Kenapa ayahnya kerjanya pindah-pindah? Karena tuntutan dari kantor, tempatnya bekerja, kan begitu. Pun ada juga keluarga yang ayahnya kerjanya berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain mencari penghidupan ekonomi, apalagi dituntut oleh kantor, gitu, ya. Istri dan anak-anaknya tetap bermukim di suatu kota, sementara kepala keluarganya berpindah-pindah. Itu juga banyak seperti itu. Sehingga anak besar tanpa sosok ayah. Ya. Saya bisa bicara begitu karena pengalaman hidup saya begitu, ya. Sejak saya SMA itu bapak saya kerjanya pindah-pindah sejak saya SMA, di Manado, di Ambon, kemudian Papua,
kemudian ke Medan, Aceh, Pontianak, pindah-pindah. Nah, generasi ini ya yang dilahirkan dari keluarga yang tidak memiliki kedekatan dengan masjid, kemudian dia pun tidak memiliki kedekatan dengan masjid yang hidup di tengah perkotaan besar ya. Ketika dia mengalami arus balik gitu ya, titik balik dalam hidupnya, dia baru menyadari ternyata ada kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Generasi ini kecenderungannya ya, titik balik itu dan pemenuhan spiritual dialaminya ketika di sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi. Ya, fenomena hijrah itu kan sampai sekarang berlangsungnya di sana, ya. Di perguruan tinggi itu, di kalangan mahasiswa itu ya. Sehingga kata Kunto Wijoyo, pembentukan intelektualitasnya ya itu diambil alih oleh seksi kerohanian Islam di sekolah menengah atas maupun di perguruan tinggi. Dia baru belajar Islam dari sana itu. Dia baru belajar Islam dari sana. Dari tiga karakter ini, kata Kunto Wijoyo, generasi Muslim tanpa masjid ini adalah umat Islam yang mengaku. Umat Islam yang mengaku. Mengapa? Karena kata Kunto Wijoyo, umat Islam secara individual, ya, umat Islam secara individual baru dia memiliki akar kalau dia menjadi bagian dari komunitas umat Islam secara sosial yang pusatnya di masjid. Dia baru menjadi bagian dari ummah itu, jamaah masjid ini dalam lingkup sosial. Ketika individu ini tidak memiliki ikatan dengan masjid, dia mengapung-apung saja. Dia tidak memiliki akar sosialnya sebagai umat Islam. Ya. Kenapa? Karena masjid itu sebagai pusat komunitas umat Islam, kata Sidi Ghazalba. Ketika umat Islam secara individual tidak memiliki ikatan dengan masjid, khususnya masjid permukiman, sehari-hari dia tinggal di sana, dia menjadi mengapung. Dia tidak memiliki jangkar sosialnya. Dan umat Islam yang mengapung ini baru mendapatkan jangkarnya ketika dia di sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi. Tapi kata Kunto Wijoyo, ya, permasalahannya sistem pengetahuannya, ya, yang diberikan di tingkat sekolah menengah atas maupun di perguruan tinggi, ya, sistem pengetahuannya ini tidak dibentuk oleh masjid. Dalam konteks ini Kunto Wijoyo mengatakan sistem pengetahuannya ini tidak dibentuk berdasarkan tradisi Islam yang berpusat di masjid. Pengajaran Islam berlaku prinsip kontraktual sebagai akibat dari gaya hidup modern. Ya, sudah kita bahas pada sesi yang pertama, ya, relasi sosial kontraktual. Ya, ya kalau dalam konteks dakwah masjid itu ya berkaitan dengan hierarki struktural, ya, berkaitan dengan persoalan-persoalan politis, segala macam itu. Berkaitan dengan hubungan antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa secara kontraktual. Walaupun di kelas-kelas itu diajarkan agama Islam, ya, diajarkan pelajaran Islam, berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, tapi hubungannya kontraktual. Dalam konteks kaderisasi, dalam konteks perkuliahan. Itu bukan hubungan keilmuan yang erat gitu ya. Apalagi sekarang tuh banyak mahasiswa ya, kalau sudah protes nilai itu ya seakan-akan kan ya dia mempersepsikan dia tuh sudah bayar kuliah, seharusnya dari dia membayar kuliah itu dia membeli jasa gitu. Hubungan kontraktual gitu ya. Kalau sudah bayar SPP seakan-akan kok harus lulus gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ciri keempat dari generasi Muslim tanpa masjid ini. Generasi ini tidak dibesarkan secara intelektual di institusi pendidikan Islam tradisional, maupun dari tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki otoritas di bidang keilmuan Islam. Dia tidak mondok, gitu ya.
dia tidak berhubungan secara intelektual dengan seorang kiai atau seorang ulama dalam jangka waktu yang panjang, tidak. Bahkan di tahun 2001 Kunto Wijoyo ini sudah menyatakan generasi ini selain dia belajar Islamnya dengan hubungan kontraktual ya, dengan organisasi-organisasi gerakan mahasiswa di kampus itu ya, generasi ini kecenderungannya belajar Islam juga memanfaatkan teknologi informasi dan digital. Kunto Wijoyo mengatakannya pakai kaset, pakai VCD. Zaman kita sekarang ada YouTube, ada Facebook ya. Dan generasi inilah yang kata Kunto Wijoyo memiliki pemberontakan terhadap otoritas agama dan otoritas politik. Bisa dicek sekarang generasi ini. Begitu ada fatwa, fatwanya tidak memuaskan dia, diserbu itu yang pihak ulama yang memberikan fatwa kan gitu. Diserbu gitu. Padahal dia belajar Islamnya hanya sebatas dengan media informasi atau media digital. Tidak memiliki hubungan intelektual dengan kalangan ulama yang berpusat di masjid. Itulah menjadi keributan salah satunya di media sosial. Kan? Kalangan pemuka agama katanya tinggi generasi. Nah, ini 5 karakter generasi Muslim tanpa masjid, kata Kunto Wijoyo. Silakan dilanjutkan, Mas Ferdi. Lalu bagaimana menangani generasi ini? Generasi Muslim tanpa masjid ini yang diharapkan nanti dia dapat menjadi katalisator di masjid permukiman. Ya. Kunto Wijoyo dalam buku Muslim tanpa masjid itu menawarkan solusinya adalah integrasi umat. Generasi Muslim tanpa masjid ini ya, yang menjadi generasi mengapung, dia harus diintegrasikan ke dalam jamaahnya umat Islam. Jangan dia mengapung. Bagaimana cara mengintegrasikannya menjadi bagian dari umat Islam? Generasi Muslim tanpa masjid ini, kata Kunto Wijoyo, mensyaratkan adanya inklusivitas kampus, terutama masjid kampus. Jadi masjid kampus itu harus inklusif. Inklusivitas masjid kampus. Agar apa? Agar mampu generasi Muslim tanpa masjid ini ditarik dia ke masjid kampus, ya, agar secara psikologis, sosial, dan secara intelektualnya tertanam jangkarnya di masjid kampus itu. Jadi masjid kampus harus inklusif. Ya. Jadi umat Islam itu menjengkelkan sekali. Kita tidak bisa menutup mata. Banyak pihak itu menjadikan masjid kampus sebagai arena untuk perebutan. Ujung-ujungnya untuk kaderisasi harokahnya masing-masing. Itu menjadi eksklusif kan masjid kampus hanya untuk komunitasnya sendiri. Nah, bagaimana cara masjid kampus agar menjadi inklusif? Ya, Kunto Wijoyo punya 4 poin. Pertama, masjid kampus itu harus menjadi pusat komunitas. Pusat komunitas atau berkegiatannya jamaah Muslim di kampus itu. Bagaimana merealisasikan masjid kampus menjadi pusat komunitas? Ya. Masjid kampus ini harus memiliki komunitas-komunitas. Komunitas keilmuan, komunitas seni, komunitas budaya yang berpusat di masjid kampus. Dari sanalah jamaah kampus akan terbentuk. Ya. Jangan sampai masjid kampus ini juga statusnya menjadi standar bus. Ya. Ada masjid kampus di sana, kemudian sivitas akademikanya sholat di sana, dosen sholat di sana, rektor sholat di sana, mahasiswa sholat di sana, gitu. Tapi menjadi standar bus. Setelah sholat, ya urusan selesai semuanya. Jangan-jangan fenomena masjid standar bus itu bukan saja di masjid permukiman dan masjid jami kota, tapi masjid kampus kita sudah menjadi masjid standar bus. Kalau tidak mampu membentuk jamaah kampus. Dan tidak mampu menjadi pusat pergerakan umat Islam di kampus. Sehingga kata Kunto Wijoyo, agar masjid kampus ini menjadi pusat komunitas, yang masjid kampus harus memiliki komunitas-komunitas yang spesifik. Yang bisa mengundang jamaah kampus itu untuk berkegiatan di sana.
agar terbentuk jamaah kampus, bukan individu muslim. Harus punya komunitas keilmuan, seperti Jamaah Salahuddin itu punya itu di masjid kampus UGM, ya, yang programnya itu mendaras uh, karya-karyanya Prof. Alatas, ya. Risalah untuk kaum muslimin, ya, oleh Ustadz Anton S. Munanto. Harus punya komunitas seni, ya. Harus punya komunitas budaya. Jadi orientasi minat generasi muslim tanpa masjid itu harus diwadahi di masjid kampus dan diarahkan dari sana. Jangan sampai masjid kampus manajemen pengelolaannya itu seperti masjid permukiman, ya. Nggak ada bedanya dengan masjid permukiman, ya. Sehingga sama-sama menjadi masjid kampus, ya. Kemudian ketiga, kata Kunto Wijoyo, upaya integrasi umat Islam yang generasi muslim tanpa masjid di lingkup perguruan tinggi ini melalui masjid kampus ini harus melibatkan ormas Islam, kata Kunto Wijoyo. Kenapa? Karena ormas Islam ini sebagai mediator antara jamaah kampus dengan jamaah umat Islam yang skalanya lebih luas di luar kampus. Karena istilahnya Pak Kunto Wijoyo itu, masjid kampus itu harus mempersiapkan SDM. SDM ini kalau sudah jadi, dia harus berkiprah di luar kampus. Melalui siapa berkiprahnya? Melalui ormas Islam. Jadi kalau Pak Kunto Wijoyo menginginkan jamaah kampus ini sebagai katalisator menggerakkan masjid permukiman, maka dengan adanya ormas Islam ini, ya, masjid permukiman itu yang dikelola ormas Islam, ya, akan berjalin secara sosial dengan masjid kampus. Disiapkan di masjid kampus, kemudian oleh ormas Islam diarahkan untuk membina masjid-masjid permukiman yang dikelola oleh ormas Islam itu. Masjid jamaah kampus yang terpusat di kampus, ya, harus merembes keluar. Bagaimana cara merembesnya? Di sini peran ormas Islam, kata Kunto Wijoyo. Nah, karena itulah Pak Kunto Wijoyo aktif di Muhammadiyah, ya. Karena di kampus itu harus merembes keluar melalui ormas Islam. Nah, bagaimana mempersiapkan generasi muslim tanpa masjid di kampus itu, ya, yang memiliki berbagai macam komunitas yang oleh ormas Islam nanti akan disalurkan atau digerakkan ke masjid-masjid permukiman dan masjid jami yang lain. Nah, disinilah peran intelektual masjid kampus harus dilakukan. Apa itu? Perumusan ilmu-ilmu profetik untuk pembentukan intelektualitas generasi muslim tanpa masjid yang nanti dia akan mampu untuk mentransformasikan kehidupannya di luar kampus melalui masjid permukiman. Jadi kalau masjid kampus ngomongnya cuma ngomongin seminar pranikah itu celaka itu. Itu celaka. Kata Kunto Wijoyo, masjid kampus itu perannya intelektualitas selain peran sosial untuk membentuk jamaah kampus. Karena pembinaan intelektualitasnya umat Islam itu di masjid kampus. Ingat, masjid kampus ini bukan masjid kata, ya. Tapi masjid kampus ini di lingkup perguruan tinggi. Ya. Secara struktural maupun secara kultural, dia tidak punya hubungannya dengan KUA. Sampai kesel saya sekarang. Kok penggerak masjid kampus, ya, di beberapa masjid kampus itu terus aja ngomongin pacaran, terus ngomongin nikah-nikahan. Ini kapan kita mau bergerak sekarang ini melawan industrialisasi? Oh, nanti sudah kesem-sem pengen nikah, kemudian nikah. Setelah nikah bekerja, setelah bekerja punya anak segala macam. Ya tetap aja bulat di sana. Nah, sudah bukan menjadi bukan lagi rahasia lah. Setelah menikah kemudian keluar dari gerakan perjuangan, ya. Sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing. Silakan dilanjutkan Mas Ferdi. Nah, masjid kampus yang untuk
menanggulangi atau menghadapi fenomena generasi muslim tanpa masjid itu, dia harus menjadi pusat gerakan jamaah kampus, ya. Kata Kunto Wijoyo, ya, strategi gerakan masjid kampus ini harus memiliki agendanya sendiri. Jadi bagaimana menjadikan masjid kampus sebagai pusat gerakannya sivitas akademika muslim di kampus itu, ya, untuk menghadapi permasalahan muslim tanpa masjid, ya, harus punya agenda sendiri. Agenda sendiri ini apa yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo? Agenda sendiri ini maksudnya agenda atau program-program yang konsentrasi pada perubahan, berfokus pada perubahan. Itu yang berpusat di masjid kampus itu ngomongi politik harian, ngomongin politik elektoral, nggak ada urgensinya. Mengapa? Karena untuk pembentukan intelektualitas dibutuhkan agenda jangka pendek dan jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga permasalahan politik keseharian yang praktis itu, ya, menteri ini melakukan ini, menteri ini, itu justru akan membuat umat Islam itu terseret dalam arus. Dan kita itu, kata Kunto Wijoyo, seperti akan timbul tenggelam di atas gelombang saja. Orang lain yang membuat gelombang, kita yang terseret-seret gelombang. Gitu. Untuk pembinaan SDM muslim di kampus itu harus fokus pembentukan intelektualitasnya, dan itu jangka menengah, jangka panjang. Jangan diseret-seret dengan gelombang-gelombang itu. Nah, disinilah permasalahan perebutan masjid kampus oleh berbagai macam harokah itu. Karena apa? Untuk kepentingan politiknya masing-masing, jangka pendek. Nah, biarkanlah generasi muslim tanpa masjid yang di kampus itu, ya, dibentuk intelektualitasnya, biarkanlah dibentuknya itu dalam dalam jauh dari riuhnya politik praktis sehari-hari. Biar fokus belajarnya itu. Mengapa? Karena urusan poin. Disinilah perlunya pembagian tugas yang jelas dan kesadaran terhadap otoritas dan tujuan masing-masing. Orientasi masing-masing. Urusan untuk mengawasi kinerja pemerintah itu sudah ada umat Islam yang lain yang mengurusi itu. Dan kita harus sadar yang berdiam diri di masjid, dan kita harus percaya kepada saudara muslim kita yang sehari-hari menjadi bempernya umat itu loh. Ya. Kita harus mundur dulu ke belakang, biarkan bemper di depan. Kalau di Solo ini ada laskar gitu, ya. Itu pembagian tugas. Ya. Ada kalangan umat Islam yang memang fokusnya pada agenda jangka pendek, isu-isu yang setiap hari itu. Tapi jangan yang kita di kampus, yang di kader di masjid kampus, secara intelektualitasnya, jangan kita terseret itu. Di sini butuh ada pembagian tugas yang jelas, kata Kunto Wijoyo. Ya. Masjid kampus untuk menangani masalah generasi muslim tanpa masjid itu agendanya jangka menengah, jangka panjang. Tugas intelektualitas ini harus dipercayakan kepada masjid kampus. Sementara umat Islam yang lain memiliki tugas yang lain. Sehingga kita tidak berebut tugas. Gitu ya. Bekerja sama itu kan tidak sama dengan sama-sama bekerja. Kesadaran itu yang sekarang tidak ada. Gitu ya. Dan agenda sendiri itu selain konsentrasi pada perubahan, ya, kata Kunto Wijoyo juga poin pentingnya dari agenda sendiri itu proliferasi. Ya. Generasi muslim tanpa masjid ini ketika diintegrasikan ke dalam umat Islam dalam skala kampus, jamaah kampus, ya, penekanannya harus pada proliferasi. Dia harus disiapkan menjadi SDM muslim yang ketika lulus dari kampus dia mampu merembes ke bidang-bidang kehidupan umat Islam yang lain. Mahasiswa ekonomi, ya, dia generasi muslim tanpa masjid, ditarik oleh masjid kampus, menjadi bagian dari jamaah kampus, dibentuk intelektualitas ekonomi Islamnya dia.
Ketika dari masjid sudah selesai, dia kemudian lulus, dia akan merembes ke bidang-bidang kehidupan ekonomi umat. Dari masjid kampus akan merembes kemana-mana. Ya nanti direalisasikannya di masjid-masjid permukiman. Gitu maksudnya proliferasi. Disiapkan umat Islam ini ya untuk memasuki berbagai bidang-bidang kehidupan. Jangan sampai malah pergerakan dakwah umat Islam di kampus itu justru merotoli umat Islam, merotoli perjuangan umat. Ya. Generasi saya kuliah itu terjadi. Generasi senior-senior saya yang kuliahnya tahun 80-an, 70-an itu sudah terjadi. Kok saya dengar-dengar dari riwayat-riwayat beliau-beliau itu yang sudah senior itu yang di kampus. Terjadi. Apa itu? Ketika umat Islam ini, generasi muslim tanpa masjid berkegiatan di masjid kampus, ya, yang didominasi oleh harokat tertentu, ya komunitas tertentu, malah dipreteli dia. Ilmu mukui, ilmu kafir. Ilmu mukui, ilmu syirik. Banyaklah kemudian umat Islam berhenti kuliah gara-gara itu. Dari ekonomi dia keluar, dari ilmu fisipol dia keluar, dari ilmu budaya dia keluar. Ini bukan proliferasi. Justru umat Islam akan mandul kalau caranya begini. Sehingga disitulah dibutuhkan generasi muslim tanpa masjid ini dididik intelektualitasnya dengan ilmu-ilmu profaktik. Ekonomi Islam, psikologi Islam, politik Islam, segala macam. Disiapkan setelah lulus, dia harus merembes ke bidang kehidupan umat itu. Sampai saya kuliah tuh masih ada yang begitu ya. Nih, si A kenapa dia sudah nggak kuliah lagi? Katanya dia, kita kuliah arsitektur itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Malah menyibukkan kita dengan dunia. Kok goblok banget tuh jadi manusia. Ini salah gaul tuh orang-orang kayak gitu ya. Nah, silakan dilanjut Mas Ferdi. Oh, banyak. Beberapa saya menemukan juga mahasiswa begitu ya, mahasiswa saya. Hilang dia. Di angkatan saya kuliah hilang dia. Apa keyakinan arsitektur itu tidak ada dimensi akhiratnya. Gara-gara salah gaul dia. Dakwah kampus bukan justru untuk mempersiapkan umat ini ke depan, justru malah merotoli. Nah, lebih spesifik, Pak Kunto Wijoyo, agar masjid kampus itu mampu menjadi pusat pergerakan jamaah kampus, ya, pastikan generasi muslim tanpa masjid ke dalam lingkup jamaah kampus, ya, harus memiliki agenda sendiri. Agenda sendiri itu, ya, berfokus pada perubahan sistem pengetahuan, mobilitas sosial, dan mobilitas budaya. Agenda sendiri tadi punya 2 poin. Ya. Agenda sendiri tadi punya 2 poin, yakni berorientasi pada perubahan dan berorientasi proliferasi. Bagaimana itu dilakukan? Agenda sendiri di masjid kampus, ya, fokusnya harus pada perubahan sistem pengetahuan, mobilitas sosial, dan mobilitas budaya. Diharapkan dengan 3 ini, perubahan sistem pengetahuan, perubahan mobilitas sosial, dan mobilitas budaya, dapat terbentuk umat kecil, kata Kunto Wijoyo. Dapat terbentuk umat kecil. Apa itu umat kecil? Generasi muslim tanpa masjid yang sudah terintegrasi ke dalam jamaah kampus, yang dia secara psikologis, sosiologis, dan intelektualitas berjangkarnya di masjid kampus. Kalangan minoritas ini. Kenapa disebut umat kecil? Karena dialah yang menjadi kalangan intelektualitasnya umat Islam, kalangan cerdik pandainya umat Islam. Di antara sekian banyak umat Islam yang lain. Coba cek kawan-kawan ya. Setiap tahun yang memiliki kesempatan untuk kuliah di jenjang perguruan tinggi, ya, itu berapa persen dari penduduk Indonesia? Coba dicek itu di datanya Dikti. Ya. Kalau saya tidak salah, tahun 2019 itu tidak mencapai 30%. Dari jumlah generasi di Indonesia ini yang seharusnya kuliah. Jadi hanya 30% itu yang masuk perguruan tinggi. Sisanya kan berarti hanya menengah atas dan tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Kalau saya tidak salah ingat begitu datanya. Berarti 30% ini kan minoritas. Gitu. Kalau kita mau spesifik lagi, ya dari 30% yang mampu mengakses pendidikan tinggi, tingkat strata 1, ya, berapa persennya yang kuliah di institusi perguruan tinggi terakreditasi A? Kita pakai sajalah, gitu, indikator formal lah. Gitu. Berapa persen? Dengan asumsi akreditasi A, kualitas pendidikannya lebih baik dari akreditasi yang di bawah itu. Berapa persen? Kalau tidak salah sekarang perguruan tinggi di Indonesia akreditasi A itu berapa? 120-an apa nggak salah. Dialah menjadi kalangan intelektualitasnya umat Islam. Ya memang minoritas gitu. Karena tidak semua umat Islam memiliki kemampuan intelektual yang baik. Ini menjadi umat kecil. Ya. Diharapkan oleh Kuntowijoyo, umat kecil ini memang SDM yang disiapkan ya untuk menghadapi industrialisasi ini. Umat kecil inilah yang akan membawa perubahan pada umat yang besar. Ya. Ini etika abstrak harus menjadi etika konkret. Maksudnya apa? Pembentukan intelektualitas Islamnya dia di masjid kampus itu harus langsung dikaitkan dengan permasalahan umat yang konkret, permasalahan bangsa yang konkret. Contoh begini, ngomongin amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kondisi kehidupan yang digerakkan oleh industrialisasi, bagaimana dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Ya, kalau pembahasan ini akan membawa kita nanti pada etika profetiknya Kuntowijoyo di sesi setelah-setelahnya gitu ya. Ya. Ali Imran 110 tuh. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu abstrak itu kata Kuntowijoyo, ya. Ta'muruna bil ma'ruf dalam konteks kondisi kita zaman sekarang di gerakan industrialisasi itu maksudnya apa kata Kuntowijoyo? Intelektualitas itu harus dibentuk dengan hal-hal yang konkret. Biar nggak ngawang-ngawang dia. Biar bisa melakukan perubahan dia. Dia bisa menggerakkan masjid permukiman dia. Watanhauna anil mungkar. Apa yang dimaksud itu secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari yang digerakkan industrialisasi itu. Nah, di sini pentingnya ilmu sosial profetiknya Kuntowijoyo. Karena profetik itu harus bisa membaca realitas kehidupan sehari-hari ini dan menanggapinya. Tidak lagi berbicara pada konteks-konteks yang abstrak gitu. Memang disiapkan SDM ini bisa bergerak. Kemudian perubahan sikap dari egosentrisme menjadi objektifikasi. Egosentrisme itu bisa individual, bisa komunitas sosial gitu ya. Dengan objektifikasi. Ini nanti akan membawa kita pada gagasan Kuntowijoyo yang lain, objektifikasi yang akan kita bahas pada sesi tersendiri. Gitu ya. Mengapa harus objektifikasi? Karena kata Kuntowijoyo, permasalahan zaman modern sekarang yang digerakkan industrialisasi itu tidak mampu diselesaikan secara individual dan tidak mampu diselesaikan dalam lingkup komunitas. Sehingga antara umat Islam ini yang bergabung dalam berbagai komunitas yang berbeda-beda itu, berbagai ormas yang berbeda-beda, berbagai harokah yang berbeda-beda, egonya harus dihilangkan. Jangan lagi saling berbenturan. Pun begitu antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Kita jangan main isu yang receh-receh lah. Ya. Isu salib segala macam. Ya. Terbuka kerjasama di antar agama. Kenapa? Karena masalah kita ini masalah global. Sehingga kita butuh objektifikasi. Masalah lingkungan itu bukan umat Islam saja merasakan. Bukan hanya Muhammadiyah saja merasakan. Semuanya merasakan. Dari manusia sampai hewan, sampai tumbuhan itu merasakan semua. Jadi bagaimana menghadapi industrialisasi ini, ya harus objektifikasi. Egosentrisme itu dihilangkan. Jangan lagi main isu-isu recehan. Kalau kata Kuntowijoyo. Itu yang dimaksud oleh politik keseharian itu. Ya. Ini dikit-dikit mirip
salib, kita ribut, ya, sehingga kita tidak pernah fokus gitu loh untuk menyelesaikan masalah yang besar ini. Kemudian agenda kedua, mobilitas sosial. Bagaimana caranya? Ya, tahap kesadaran menurut Kunto Wijoyo. Ya. Islam sebagai mistik, Islam sebagai ideologi, dan Islam sebagai ilmu. Untuk menghadapi tantangan industrialisasi, kesadarannya umat Islam yang di kampus itu, ya jamaah kampus itu, kesadarannya harus kesadaran Islam sebagai ilmu, bukan Islam sebagai ideologi. Dan perbaikan citra umat Islam harus diagendakan. Ya. Bagaimana kita yang di kampus-kampus ini yang bergabung dalam jamaah masjid kampus gitu ya, mampu memperbaiki citra umat Islam sebagai khairul ummah yang solutif gitu lah katanya Bu Tejo. Jangan sampai kita memperburuk citra umat Islam karena berbagai hal gitu ya, seperti anggapan Islam ini ya terorisme, Islam ini ya fundamentalisme dalam konteks negatif, Islam ini tidak mampu dengan konteks kemajuan zaman modern. Ya. Citra-citra itu harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, mobilitas budaya. Masjid kampus juga harus mampu menciptakan seni yang kafah, kata Kunto Wijoyo. Nanti ide itu akan disampaikan di pemikiran sastra profetik, yang kita juga akan bicarakan tersendiri. Kemudian, masjid kampus harus mampu membangkitkan ilmu-ilmu sosial Islam. Kata Kunto Wijoyo begini menariknya. Masjid kampus itu harus fokus pada ilmu sosial, bukan ilmu alam. Mengapa kafir pada ilmu-ilmu rekayasa, ilmu tekniknya? Bagi Kunto Wijoyo, itu tidak dibutuhkan umat untuk perubahan jangka menengah, jangka pendek dan jangka menengah. Gitu ya. Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan teknologi kedokteran dari Barat, itu jangka panjang, jauh sekali itu. Kalau kita ingin melampaui ilmu kimianya Barat, itu jangka panjang, jauh sekali jalan itu. Sementara kehidupan harus cepat dirubah. Kalau kita ingin mengejar teknik fisikanya Barat itu, kita jauh sekali itu. Malah kita mengejar tidak sampai, dan tenaga kita habis. Yang relevan, kata Kunto Wijoyo, kita berangkatnya dari ilmu-ilmu sosial. Mengapa? Satu sisi, ya, ilmu sosial ini kan terikat dengan konteks. Masalah itu kita alami kok. Jadi rumuskanlah ilmu sosial yang berlandaskan pada masyarakat kita yang sedang mengalami masalah itu. Yang belum tentu mampu dibaca dengan baik oleh kalangan peneliti dari Barat sana. Karena ada bias intelektualitas mereka masing-masing. Dan sisi yang lain, dengan ilmu inilah perubahan itu bisa dilakukan di masyarakat dengan cepat. Kenapa Kunto Wijoyo sebagai seorang sejarawan, beliau malah ke arah sosiologi ketika bicara ilmu sosial profetik. Karena untuk merubah masyarakat dalam jangka cepat, ilmu yang paling relevan sosiologi. Jadi ada prioritas untuk perumusan ilmu yang di masjid kampus itu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan gagasan Kunto Wijoyo generasi Muslim tanpa masjid yang menghadapinya sangat membutuhkan peran dari masjid kampus. Kira-kira demikian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Andika yang memaparkan materi yang tentu tidak kalah menarik dan tidak kalah berbobot daripada pertemuan kita kemarin. Nah, mungkin sekiranya kalau ada teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekolah profetik pada pertemuan kali ini yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan tanggapan, bisa menggunakan fitur chat, nanti akan kami bacakan, atau bisa langsung mengaktifkan video dan suaranya biar bisa bertanya langsung. Monggo.
Sambil kawan-kawan mempersiapkan pertanyaannya, saya tambahkan ya, waktu tahun lalu di seminar masjid di ITB, saya menyampaikan hasil penelitian saya itu terkait dengan generasi muslim tanpa masjid. Ada pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Penanya, masjid ini hanya ada di perguruan tinggi non-Islam. Apakah masjid kampus yang dimaksud di sini hanya masjid kampus dalam itu perguruan tinggi non-Islam? Bagaimana kalau di perguruan tinggi Islam? Kan hubungan antara ilmu dan Islam itu saya menanggapi begini ya. Pertama, Mbak Kunto Wijoyo, saya lupa itu dalam buku beliau yang apa, Paradigma Islam kalau tidak salah, atau Budaya dan Masyarakat itu ya. Pak Kunto Wijoyo itu menyatakan ya, Muhammadiyah ya, yang sebagai organisasi Islam yang lahir dan besar di perkotaan modern di Indonesia dan memiliki identitas urban ya, kata Pak Kunto Wijoyo, itu kecenderungannya dapat menarik minatnya generasi muslim tanpa masjid dan juga identitasnya sebagai masyarakat urban. Dari pernyataan Pak Kunto Wijoyo itu, ya saya bisa mengambil hipotesa lah, bahwasanya generasi muslim tanpa masjid itu juga banyak di perguruan tinggi Muhammadiyah. Sehingga masjid-masjid kampus di perguruan tinggi Muhammadiyah juga harus berperan sebagaimana masjid kampus di perguruan tinggi non-Islam. Karena generasi muslim tanpa masjid juga didapati di institusi perguruan tinggi Islam. Cobalah nanti kawan-kawan merefleksikan kembali gitu ya lingkungan kampus ya. Mungkin Ferdi juga sudah langsung ketemu gitu ya. Kenapa kan ada kesamaan identitas ya. Muhammadiyah ini identitasnya urban, generasi muslim tanpa masjid identitasnya urban. Kedekatan identitas itu ya, menyebabkan generasi muslim tanpa masjid banyak yang kuliahnya di Muhammadiyah gitu kan. Justru itu menjadi potensi besar Muhammadiyah untuk nggarap ini gitu loh ya. Untuk nggarap ini potensi yang besar. Karena selain di perguruan tinggi negeri ya kita katakan begitulah, di perguruan tinggi Islam yang swasta juga banyak generasi itu. Ya. Kemudian kedua, setelah acara itu saya berpikir panjang gitu ya. Lalu memang benar apa yang dikatakan Pak Kunto, masjid kampus, tentu beliau dalam kesadaran beliau akan berbicara UGM gitu ya. Tentu masjid kampus dapat berperan secara intelektualitas. Karena apa? Karena di dalam ruang-ruang kelas tidak dibicarakan ilmu-ilmu keislaman dan relasinya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan di prodi masing-masing gitu ya. Sehingga gairah intelektualitas Islam itu bagaimana membangun ilmu-ilmu profetik itu ya harus diwadahi di masjid kampus. Untuk di perguruan tinggi non-Islam itu menjadi relevan. Tapi bagaimana seperti saya sendiri lah di UMS ngomong arsitektur Islamnya itu di ruang perkuliahan, tidak di masjid kampus gitu ya. Lalu peran apa secara intelektualitas Islam yang harus diambil oleh masjid kampus di perguruan tinggi Islam gitu. Ketika ruang-ruang kuliah itu sudah dibicarakan ilmu-ilmu profetik lah istilahnya begitu. Sampai saya itu acara itu September kalau nggak salah. Sampai September itu baru dong gitu ya jawabannya gitu ya. Setelah untuk pemikiran Kunto Wijoyo, ketika di perguruan tinggi Islam, ya, ilmu-ilmu profetik itu sudah diajarkan di ruang-ruang kelas berbagai macam prodi itu, ya, masjid kampus harus mempersiapkan generasi muslim tanpa masjid yang sudah tergabung menjadi jamaah kampus itu, harus mempersiapkan dia siap untuk mengelola masjid permukiman. Jadi ilmu-ilmu ketakmiran dan manajemen masjid harus diberikan. Kan begitu. Jangan cuma mentoring satu semester hilang. Mentoring harusnya bertahap. Ya. Dari dia mampu membaca Quran, menulis baca tulis Quran, kemudian ditingkatkan lagi. Sampai nanti masjid kampus juga harus punya program magang itu kalau perlu. Ya. Dia sudah semester 6, semester 7 harus magang dia di masjid permukiman. Ya.
Kan begitu. Ya, tapi sebelum itu dia harus dibekali ilmu tentang ketakmiran dulu, toh, atau ilmu tentang manajemen masjid. Nggak tahu sekarang di prodi manajemen di berbagai fakultas ekonomi di Indonesia itu ada nggak prodi manajemen masjid ya? Atau khusus lah konsentrasi manajemen masjid gitu ya? Itu menjadi menarik tuh, seharusnya kan itu disampaikan sehingga siap itu mahasiswa itu ya, di ruang kelas dia sudah dibekali ilmu profetiknya, di masjid dia dibekali sebagai penggerak masjid. Nah itu ketemu itu tuh nanti. Kira-kira begitu. Sudah banyak pertanyaan. Apakah kajian Muslim tanpa masjid ini sekaligus bisa memahami genealogi munculnya liberalisme Islam? Wah, ini sepertinya butuh penjelasan atau kajian tersendiri dari Ustadz Nuruddin ya, karena Pak Kunto Wijaya tidak membahas spesifik masalah itu ya. Saya pun tidak konsen pada permasalahan itu ya. Mohon maaf Ustadz Nuruddin, saya tidak bisa menanggapi ini ya, apakah berkaitan dengan genealogi munculnya liberalisme Islam ya. Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Ini Ustadz Hari Wisnumurti. Ini Mas Hari ini kan sudah selangkah lebih maju karena Pak Kunto Wijaya pada tahun-tahun beliau hidup dan berkarya, beliau itu membayangkan umat Islam itu bisa merembes proliferasi ke berbagai wilayah kehidupan umat Islam sekaligus secara struktural itu ya, vertikal itu mampu merembes ke institusi-institusi pemerintahan pada sampai topnya di atas gitu ya. Nah, Ustadz Hari ini sudah melakukan itu gitu ya. Bagaimana konsep pemberdayaan masjid kantor, di mana kantor adalah model masyarakat terinkorporasi dari lintas ruang budaya, usia, strata sosial, dan tanggung jawab sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai komponen keluarga, maupun sebagai komponen organisasi. Menarik ini. Nah, begini Ustaz, fenomena masjid kantor itu kan baru fenomena ini. Ya, itu baru diawali ketika Orde Baru gitu ya. Sehingga banyak sekali kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah gitu ya, departemen pemerintah gitu ya, itu memiliki masjid. Ini kan fenomena baru ya, pada masa Orde Baru. Dalam konteks bidang arsitektur ya, belum ada satupun referensi arsitektur masjid yang ngomongi masjid kantor. Nah, ini fenomena baru ini masjid kantor. Termasuk masjid kampus ini kan juga termasuk fenomena baru, sehingga di bidang arsitektur belum ada satupun referensi tentang arsitektur masjid kampus, arsitektur masjid kantor, belum punya. Apalagi kalau kita mencarinya dengan pembahasan yang lebih spesifik, ya, manajemen masjid kantor, manajemen masjid kampus, ada nggak referensinya? Saya sendiri mencari referensi berkaitan dengan manajemen masjid itu minim sekali, apalagi yang sifatnya spesifik. Masjid kantor, masjid kampus. Saya belum menemukan bagaimana masjid kampus ini dan masjid kantor referensi khususnya. Ya. Hanya satu referensi yang pembahasannya cukup bagus itu yang ditulis oleh Pak Rifai dan Pak Fakhrul Roji. Ya. Nanti saya bisa sampaikan di grup itu untuk bukunya. Ya. Beliau itu menyatakan begini, ya. Masjid kantor merupakan fenomena baru masjid kalau dilihat dari lingkup sosial jamaahnya. Beliau berbicara manajemen masjid, Pak Rifai dan Fakhrul Roji berbicara manajemen masjid dalam perspektif jamaah sosialnya atau modal sosial masjidnya. Ya. Masjid kantor, jamaah sosialnya atau modal sosialnya tidak seperti masjid permukiman. Kalau kantor itu kan ada waktu buka, ada waktu tutupnya. Jadi masjid mengikuti jam operasional kantor, gitu. Ya. Jamaah kantor baru aktif ketika kantor itu beroperasi. Ini sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan jamaah masjid kampus, tetapi jamaah masjid kampus ini sebenarnya bisa dioptimalkan kalau masjid kampus memiliki asrama. Gitu. Sehingga masjidnya 24 jam bisa bergerak. Gitu. Dan itu dimungkinkan dalam lingkup perguruan tinggi, asrama mahasiswa itu kan dimungkinkan. Gitu ya.
Kalau masjid kantor bagaimana? Pengalaman saya ini begini. Nah, tentu berbeda konteksnya dengan masjid kantornya saat hari ini. Di gedung keuangan di Renon dan Pasar, ya, gedung keuangan itu ada namanya Masjid Al-Amanah. Ya. Ketika saya kuliah di Denpasar, itu salah satu masjid yang sering saya kunjungi karena dekat dengan kampus. Ya. Karena di dalam kampus tidak ada masjid. Masjid Al-Amanah. Masjid itu aktif yang luar biasa. Ya. Kok bisa saya katakan mudahnya ya, itu Joko Karyannya masjid kantor di Denpasar itu, di Bali lah. Masjid Al-Amanah itu aktif. Pengalaman saya 4 tahun gitu ya, rutin di masjid itu, karena ketika saya tidak lagi kuliah di Denpasar gitu, saya tidak lagi mengunjungi masjid itu. Ya. Salah satu faktornya ya, kenapa masjid itu aktif, karena dominan pekerja kantoran itu tergabung ke dalam organisasi Islam yang sama identitasnya. Sehingga secara kultural, bukan secara kultural, masjid kantor itu menjadi perpanjangan dari organisasi Islam itu. Yang anggota-anggotanya sekaligus berangkat sebagai pekerja kantor itu di gedung keuangan di Denpasar itu ya. Sehingga berbagai program-program itu ya bisa diselenggarakan di masjid kantor. Program pemberdayaan spesifiknya adalah program pemberdayaan jamaah masjid kantor yang notabene adalah pekerja kantor itu. Bagaimana nilai-nilai Islam yang abstrak itu ya, ajaran-ajaran Islam yang abstrak itu disampaikan yang konkretnya. Sebagai pekerja di kantor ini, bagaimana kamu merealisasikan nilai-nilai itu. Nah, gitu. Konkret. Kedua, karena di gedung keuangan itu dulu juga ada fungsi menyelenggarakan pendidikan STAN. Nggak tahu sekarang itu masih berlangsung atau tidak. Jadi dulu mahasiswa STAN itu dari berbagai daerah gitu ya di Indonesia itu khususnya dari angkatan saya kenal itu ya, ada yang dari Jombang, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Jember gitu. Ya. Teman-teman itu ya kuliah STAN di gedung keuangan itu ya. Dan ngekosnya di sekitaran kantor itu ya, ngekosnya sekitaran kantor itu ada sebagian disediakan asrama itu. Mereka juga ikut menggerakkan masjid kantor itu. Sehingga masjidnya aktif sekali ya. Pembinaan apalagi kalau sudah Idul Adha, luar biasa itu masjid. Itu rentetan acaranya seperti Islamic Fair-nya itu ya, kalau Idul Adha itu ya. Rentetannya panjang sekali acaranya. Itu dari intensitas kegiatan dan terbatas, tetapi dimungkinkan untuk melakukan dialog dua arah. Nah, kemarin. Nah, ini seorang guru kami, Pak Revianto, itu beliau pernah menjelaskan masjid kampus sendiri itu merupakan salah satu fenomena baru. Ya. Itu ada rekaman webinar beliau itu di YouTube. Ya. Fenomena masjid kontemporer di Indonesia. Salah satu yang beliau angkat adalah masjid kampus. Yang beliau permasalahkan tentu saja sejauh apa hubungan administratif dan struktural antara masjid kampus dengan rektorat. Ini apakah bisa dikiaskan dengan hubungan antara masjid dengan negara gitu ya? Dominasi oleh aspek kehidupan yang lain, ya, apakah ekonomi
ekonomi, apakah politik gitu ya, dan terkooptasi akan dari Wijaya tidak berbicara spesifik berkaitan dengan hubungan struktural ini ya, dan manajemen masjid kampus berkaitan dengan rektorat segala macam, apakah ruang kosong atau nah Pak Kunto Wijaya tidak secara spesifik menyebutkannya ini sebagai ruang pertarungan gitu, tapi ketika beliau menyampaikan inklusivitas masjid kampus gitu ya, Pak Kunto Wijaya ini menekankan masjid kampus ini harus inklusif untuk berbagai macam komunitas. Pengalaman ini banyak secara faktual itu terjadi permasalahan ini di kasus masing-masing akan berbeda-beda. Begitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Nuruddin ya. Dan ini nanti berkaitan dengan materi selanjutnya, Ustadz. Berkaitan dengan transformasi gerakan dakwah Islam. Ya. Ketika berbicara generasi Muslim tanpa masjid, ya, Pak Kunto Wijaya mengatakan salah satu karakternya generasi ini memang menggunakan televisi, kaset, VCD yang dalam penjelasan Ustadz Nuruddin ini satu arah. Ya. Tapi bagaimana kalau teknologi memampukan dua arah? Ya. Sehingga membentuk jamaah kecil segala macam. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Kunto Wijaya pada transformasi gerakan dakwah Islam. Ya. Nah, sekarang kita kenal dengan YouTube tahun 2000-an. Dan di dalam buku yang sama, Generasi Muslim Tanpa Masjid. Di awal buku itu bahkan gitu ya. Sehingga sekarang fenomenanya terbentuk jamaah itu yang basisnya bukan organisasi Islam, ormas Islam. Ketika orang ngaji YouTube, ngaji kepada Gus Baha melalui YouTube gitu ya, orang tidak akan mengidentifikasi lagi Gus Baha sebagai salah satu bagian dari Nahdlatul Ulama. Sehingga terbentuklah jamaah secara imajiner lah mungkin ya gitu ya. Tidak pernah berlangsung, tidak ada pengakuan dari beliau gitu ya. Ya terbentuklah memiliki kedekatan kualitas yang walaupun sifatnya terbatas gitu ya. Akan muncullah jamaah Gus Baha ya, secara virtual gitu ya. Yang tidak lagi melihat sosok Gus Baha sebagai salah satu bagian dari Nahdlatul Ulama. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Orang tidak akan melihat latar belakang ormas beliau.